Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini. Semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita tidak bosan-bosan mendoakan nenek moyang kita, saudara-saudara kita, anak kita, suami kita, dan istri kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan segala kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan mendoakan saudara-saudara kita untuk kedepannya, mudah-mudahan mereka bisa hadir ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, setelah membaca Yasin kita berjumpa kembali dengan waktu yang beda di tempat yang sama dengan saya yang sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirina syaullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad aqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim sandan wa min khalfihim sandan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa ضرب lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن
وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillah azrin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhana munafisi an kulli madiyun. Subhana mufarriji an kulli mahzun. Subhana man jala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij. Ya mufarriju farrij.
farid anni hammi wa ghammi farjan ajilam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi wa bil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa lil afar wa sabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Harus. Sampurasun rampes. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Tadi udah selesai membaca Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumlah dilanjutkan pada malam hari ini terlebih dahulu kita membacakan dulu Fatihah khususnya untuk musonib yang mengarang ini kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi khususon saya musonib bihada kitab kasih patu saja al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah. Jadi pada kesempatan malam hari ini menerangkan tentang masalah syarat sah salat. Paslun syurutus sholati, di dalam ini pasal menerangkan tentang masalah syarat salat. Syurutus sholati samaniyatun, syarat salat ada berapa? Di dalam kitab Safinatun Najah ada 8. Yang pertama toharatul hadasaini. Yang pertama adalah harus suci dari hadas. Hadas ada 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Yang kedua wa toharatu anin najasati. Wa toharatu harus suci anin najasati dari najis. Suci dari najis di mana? Pisaubi wal badani wal makan. Pisaubi pakaian, wal badannya, wal makani dengan tempatnya. Yang dinamakan saub bukan cuman baju. Ini sorban termasuk saub, songkok termasuk saub, celana termasuk saub, termasuk CDL dengan CDW juga termasuk saub. Ya, apa CDL? Celana dalam laki-laki, CDW celana dalam wanita. Ya, itu juga harus suci dari najis. Jikalau tidak suci dari najis, maka tidak sah sholatnya. Ya. Terus lagi wal badani, badan juga harus suci dari najis. Nah, jadi termasuk lubang hidung, termasuk apalagi dalam hidung, termasuk mulut dan mata harus juga suci dari najis. Ya. Jadi najis banyak masalah najis, ya. Ada najis bunggul, ada mutawasit, mau papa. Kalau maksud di sini adalah najis makpuk.
Atau ada juga yang najis tidak dimakfu. Dimakfu itu dimaafkan, ada juga yang najis tidak dimaafkan. Ya. Jikalaulah kita sholat, jikalaulah kita sholat mendapatkan najis, ataupun kena najis, maka tetap batal sholatnya. Di dalam tempatnya juga harus suci dari najis. Jikalaulah di dalam tempat, contoh soal di dalam karpet ataupun sejadah ada najis, tetap itu tidak sah sholat. Wasatrul aurati, dan yang ketiga harus menutupi aurat. Dengan apa menutupi aurat? Dengan perkara benda yang suci. Ya. Terus saya punya benda yang suci. Nah, lalu gimana? Bisa saya menutupi aurat dengan benda yang suci, tetapi dengan jalan harus pinjam ataupun menyewa. Maka itu gimana? Wajib hukumnya menyewanya. Contoh soal, kita sholat, saya ini saking miskinnya seumpamanya, tidak ada kain, itu gimana? Lalu bisa si aurat saya tertutupi, tetapi harus dengan jalan menyewa ataupun pinjam, maka wajib hukumnya minjamnya. Ya. Terus lagi, menutupi aurat dengan kain yang tidak tembus pandang. Kalau dengan kain, ada sih kain punya saya, cuman tembus pandang, jangan dipakai sholat. Harusnya dipakai di tempat tidur. Kalau kita punya kain yang tembus pandang, baju yang tembus pandang, jadi menutupi aurat dari mana? Dari atas, mohon maaf. Dari atas, ya. Misalkan kita, ya, menutupi aurat nih. Allahu Akbar. Pas melihat ke sini, ruku, kelihatan pusar kita dari atas dikarenakan terlalu besar ini kerahnya, maka tidak sah sholatnya. Yang kedua, pas begitu ruku, misalkan ruku gini kan, lalulah aurat pusar kita kelihatan, maka itu gimana? Tetap tidak sah sholatnya. Ya. Terus lagi ini terangkat ke sini, maka itu juga tidak sah sholat. Itu menutupi aurat. Kalau dari bawah gimana? Nah, misalkan dari bawah, menutupi bagian dari bawah, tidak perlu. Contoh soal, ada rumah kita 2 tingkat, ya 2 tingkat. Lalu tahu di bawah itu ada tamu, sholat jadi atas si laki-laki itu tadi, padahal papannya jarang. Lalu tidak pakai CDL tadi. Lalu kata orang bawah, itu apa yang bergantung telok 2? Nah, karena jadi masalah dari bawah, dan jadi masalah. Biarpun tahu di bawah ada tamu. Ya. Jadi yang wajib menutupi aurat dari sini. Maka kalau kita ruku, kelihatan ini tidak sah. Terus lagi sujud tidak sah. Ya. Terus lagi warab wastiqbalul kiblati, dan yang nomor keempat menghadap ke arah kiblat. Beda-beda menghadap ke arah kiblat ini. Ya, maksudnya gimana? Kalau kita orang yang sholatnya berdiri, wajib menghadap kiblat berarti dengan dada. Ya. Orang yang sholatnya duduk kayak gini, wajib menghadap kiblatnya adalah dada. Ruku, maka itu sebagian badan. Ya. Tahiyat, dada wajibnya. Terus lagi, adapun orang yang sholat dengan cara tidur miring, maka yang wajib menghadap ke arah kiblat adalah dengan wajah dan bagian tubuh depan. Wajah ini, tubuh semuanya menghadap ke arah kiblat. Kalau dalam rangka sholatnya miring, misalkan tidur gini kan. Tuh. Terus lagi, kalau orangnya baring, miring dan baring terlentang misalkan, itu yang wajib menghadap ke arah kiblat di mana? Maka ujung kaki gini, ini dilunjurkan ke arah kiblat, terus
si kepalanya diangkat sedikit, kalau memungkinkan kepalanya bisa diangkat sedikit. Ya, itu menghadap ke arah yang wajib menghadap ke arah kiblat. Jikalau di dalam sholat, nah kita usahakan mata kita jangan sampai memandang ke depan, lurus aja gini. Kenapa? Takutnya lagi sholat, apalagi laki-laki, Allahu Akbar, BHS, setanggi gajah duduk, kan? Jadi membaca sarung kawan jadinya tidak khusyuk. Usahakan kita nunduklah pas begitu takbiratul ihram tadi, nunduk. Kenapa harus nunduk? Harus ingat kita semuanya ini, baik yang yang muda ataupun yang tua, kalau udah sampai pada waktunya tetap masuk ke dalam tanah. Ya, itu yang nomor keempat tadi. Wal khamisu waduhulul wakti, dan yang nomor kelima udah masuknya waktu sholat. Gambaran ini sholat fardu. Nah, jadi yakin masuk waktu sholat bidoni dengan prasangka. Maksud prasangka di sini, yakin menurut saya ini udah masuk waktu sholat, harus ada ilmunya. Makanya ada bahasa ilmu palak, dihitung dulu, kayak menentukan awal Ramadan kan di ru'yah. Nah, sekarang untuk mengatur jadwal waktu sholat udah ada pakai palak, namanya dihitung. Ya, jangan asal-asalan. Jadi yang nomor kelima, waduhulul wakti, melaksanakan sholat yang 5 waktu harus udah masuk waktu sholat. Jikalaulah sholat, seumpamanya sholat nih, jadi dikirain saya udah masuk waktu sholat, seumpama jam 12 sholat kan, duhur jam 12 seumpamanya, ternyata duhurnya itu bukan jam 12, udah lewat, baru masuk waktu duhur, sholatnya jam 12, Allahu Akbar, sholat duhur, udah selesai sholat duhur, baru azan, maka sholat yang tadi tidak sah menjadi sholat fardu duhur. Maksudnya menjadi menambal, itu bahasanya yang kemarin-kemarin. Berarti harus gimana? Ulangi lagi sholat duhurnya, dikarenakan belum masuk waktu tadi. Jadi jangan gini kan, udah tadi, ya tadi kenapa tidak sah? Dikarenakan belum masuk waktu. Tidak sah sholat duhurnya dikarenakan waktu duhurnya belum masuk, biarpun udah, ya. Terus lagi, wal ilmu bipardiyatiha, dan yang nomor keenam harus mengetahui keparduan sholat. Sekiranya orang yang sholat itu, yang dipardukan itu adalah pardu. Sholat fardu itu diwajibkan, harus tahu. Jadi di dalam sholat yang fardu harus memakai bahasa fardu. Contoh, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Di dalam Allah saya niat salat 4 rakaat menghadap kiblat fardu. Ya, harus disebutkan fardunya. Sebab ini wajib. Ya, jadi kalaulah salat fardu yang 5, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau tidak disebutkan fardunya, maka tidak sah salat fardunya. Dalam arti kata, sholatnya sah, tetapi belum bisa dikatakan udah menyelesaikan sholat yang 5 waktu. Kayak tadi, ya, sholat asar, lupa, tidak ada niat saya melaksanakan sholat fardu asar. Ingat-ingat udah selesai sholat asar, astagfirullahaladzim, ulangi lagi fardu. Dikarenakan harus sebutkan fardunya. Terus lagi, wasa wa alayya takida pardon,
Wa alaya takida, dan yang nomor ketujuh, tidak boleh meyakinkan suatu fardu ain min furudiha, dari keparduannya sholat, sunnatan kepada sunat. Contoh, di dalam sholat, salah satu contohnya di dalam sholat, niat itu wajib. Tempatnya di mana? Di dalam hati. Kalaulah sholat tanpa niat, maka tidak sah. Innamal amalu biniat. Sahnya amal itu tergantung kepada niat, apalagi sholat. Jadi bahasa niat ini bukan usolli fardhu dhuhri, bukan itu. Itu lapad niat, artinya pas begitu Allah, di dalam hati saya niat sholat fardu ini. Itu harus dibaca di dalam hati. Kalaulah tidak dibarengi dengan hati, maka tidak sah sholatnya. Awas, hati-hati. Ya, jangan sampai cepat benar Allah. Allah mau kemana? Nah, jadi tempatnya niat di dalam hati. Jangan gini. Ada orang yang mengatakan gini. Jadi usolinya tidak hafal, malah dibacakan saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadapi fardu karena Allah. Tidak sah. Tempatnya niat di mana? Di dalam hati. Sunat membacakan usoli, itu sunat bahasanya. Kalau tidak dibaca usolinya tidak jadi masalah, asalkan pas begitu ini saya niat tadi dalam hati, bukanlah diomongkan kayak tadi. Wajtinabul mubtilati, dan yang nomor ke-8 harus menghindari hal-hal yang membatalkan kepada sholat. Banyaklah hal-hal yang membatalkan kepada sholat, harus dihindari. Kayak contoh mana? Ya, contohnya kalau di sini katowili ruknin qosirin, memanjangkan rukun yang pendek amdan sengaja. Rukun yang pendek dipanjangkan. Contohnya kayak mana? Kayak iktidal. Iktidal berarti bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Tidak sah. Hati itu rukun yang pendek, jangan dipanjangkan. Ataupun duduk di antara dua sujud lama. Ataupun menjauhi hal-hal yang membatalkan kepada sholat. Misalkan di dalam sholat banyak banyak bergerak yang tidak ada, yang bukan termasuk rukun. Terus lagi sholat sambil makan, bukan berarti makan gini. Misalkan contoh soal, makanya disunatkan menyusur sebelum sholat, susur gosok giginya. Takut ada sisa makanan menyangkut di gigi lalu dikunyah, itu pun batal. Ya, jadi jangan sampai sia-sia. Di sini pentingnya kita memahami tentang masalah syaratnya sholat. Jangan sampai kalau saya sholat ini sah dak, berarti syarat sholatnya tidak tahu. Ya. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus mengetahui sedikit demi sedikit. Sebab apa? Sebab as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kok kenapa pekerjaan saya masih banyak bertolak belakang, tidak sesuai dengan pelaturan agama? Koreksi di dalam sholatnya. Sebab sholat ibadah yang paling utama, tidak ada tawar-menawar. Ya, jadi jangan disia-siakan. Setiap ibadah mempunyai rukun. Setiap ibadah mempunyai syarat. Ya. Tidak ada satu ibadah yang setiap ibadah mempunyai syarat. Jadi kita harus mengetahui syaratnya. Kalau kita mau wudu harus tahu syarat wudu. Kalau kita mau sholat harus tahu syarat sah sholat. Jangan sampai sering sholat ditanya syarat sholat ada berapa? Oh entah. Kita harus mengetahui. Ya, di dalam kitab Safinatun Najah maka ada 8. Jadi jangan sampai sering sholat kita sendiri tidak tahu syaratnya.
Misalkan hal-hal yang membatalkan kepada sholat banyaklah, bergaruk gini-gini. Ataupun apalagi, ataupun bergeser tanpa aturan, batal juga sholatnya. Jadi kita yang sering sholat harus mengetahui syarat sholat, fardunya sholat, rukunnya sholat. Di dalam sholat termasuk rukun fi'li, rukun qauli itu ada. Rukun fi'li kayak ruku, kayak sujud. Rukun qauli kayak rukun ucapan. Harus memahami. Jadi jangan sampai kita sering melaksanakan sholat tetapi kita sendiri tidak mengetahui syaratnya. Ya, kenapa? Supaya sadar bahwa kita ini lagi apa. Ya, jadi jangan sampai masa bodoh terserah akulah, yang penting sholat. Ya, jadi jangan sampai gitu. Ini menghadap siapa? Menghadap Sang Pencipta. Harus betul-betul, jangan sampai olok-olok. Dikarenakan kita masih membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya silahkan. Nah, semuanya makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti membutuhkan, memerlukan kepada Dat yang menciptakan, yang membuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kesimpulan dari pertama tadi bahwa syarat sholat ada 8. Yang pertama toharatul hadasaini, suci dari hadas besar dengan hadas kecil. Yang kedua wa toharatu anin najasati, suci dari najis. Fil pisaubi wal badani wal makan, di pakaian dengan badan dengan tempatnya. Wasatrul aurati, dan yang nomor ketiga harus menutupi aurat. Wastiqbalul kiblati, nomor keempat harus menghadap ke kiblat. Waduhulul waktu, dan yang nomor kelima harus udah masuk waktunya sholat. Wal ilmu bipardiyatiha, nomor keenam harus mengetahui keparduannya sholat. Walayat yaqidah, nomor ketujuh tidak boleh meyakinkan suatu fardu dari fardunya sholat, meyakinkan kepada sunat. Wajtinabul mubdilati, dan yang nomor terakhir harus menjauhi hal-hal yang membatalkan kepada sholat. Ya, kenapa sering masalah sholat dibalik? Saya sendiri pun masih tahap belajar. Ya, silahkan udah nanyakan seputar tadi tentang masalah syarat sholat. Ya. Kalau sholat kan ada makanan yang berisya, ada akar, ada bulannya. Jadi makanya usahakan lebih baik gini ya caranya. Nah, menjaga itu tadi kan, sebelumlah kita masuk sholat disunatkan gosok ataupun pakai sikat gigi ke WC. Seumpamanya udah dibersihkan, nah dibersihkan lalu masih ada nempel, saking kekuatan membaca surat, lalulah berjatuhan sisa makanan yang menempel di gigi. Gimana cara membuangnya? Kalau pakai ini nyaman tuh. Ya, tuh. Kalau misalkan memungkinkan itu aja masalah. Hah? Kalau masalah batal, dah itu termasuk najis kan? Tapi najisnya najis makfu. Makfu itu dimaafkan. Ya, asalkan dibuang. Kalau dimakan batal. Kalau dimakan batal. Kalau dibuang enggak. Ya. Itu. Silakan apa lagi? Terus adabnya apa? Hah? Adab. Kan kita tengah sholat. Kalau ada ganjalan misal di bibir kita atau sisa makanan kan. Terus yang saya pernah dengar itu kalau kita buang tuh mudah ke samping itu tidak masalah. Kita cis gitu kan? Iya. Kalau tidak ada orang tapi. Iya. Jangan ada orang kita. Kalau sendiri atau berdua jadi makmum terus sendiri kan? Iya. Makanya kalau pakai ini nyaman gitu kan? Ya. Makanya kalau misalkan ada makanan tadi ditelan batal. Jadi bahasanya itu termasuk bahasa makan.
Bukan berarti makan tuh kayak kita makan biasa. Biarpun secuil gitu kan, daging yang menempel di gigi jatuh, ditelan. Sayang ini daging sapi habis undangan tadi dimakan, ya tetap batal. Ludah. Kalau ludah, nah kita contoh kayak puasa. Kalau ludah sebelum melewati gigi, berarti di sini. Dan juga tidak sengaja dikumpulkan, cuman basah, sedot, maka tidak jadi masalah. Oh dikumpulkan, oh disedot, hah? Kena telan ludahnya. Asalkan tidak sengaja dikumpulkan, misalkan kadang-kadang kita sering ngomong kan biasa ada juga apa air liur kan ditelan, gini tidak jadi masalah. Tuh. Sebab kalaulah di dalam lidah kalau tidak basah mau cuma juga kan, tidak bisa gitu ya. Tuh. Jadi banyak hal-hal yang membatalkan kepada sholat yang kita belum memahami. Ya, makanya sering ini sampaikan. Ya, jadi jangan sampai kita sering sholat tapi masih gak ragu-ragu gimana kalau gini, gimana kalau gini. Ya. Kalau udah tuh dikumpulkan, bukan dari awal sama kan lah. Biasa saya gitu, kumpul lain. Ucapkan Allah Akbar kadang tak mati ya. Nah, iya. Itu gimana tuh? Ya kalau sengaja ya bahasanya sengaja. Kumpulkan. Mau disedot ya batal. Dikarenakan sengaja. Tapi nak ditelan Kalau dibuang. Nah, habis selesai sholat berbuang kan. Lama. Lama lah. Mohon maaf. Begitu. Biasa saya gitu Mas. Kalau mampu nahan dari pertama usoli begini. Iya salah. Itu ya. Terus lagi kadang-kadang banyak yang kita tidak sadari di dalam sholat ya. Hal-hal biarpun mohon maaf di dalam sholat contoh kayak itu tuh hati-hati. Terus lagi menggeser mau ke depan mau ke samping harus hati-hati, jangan sekaligus ya. Jadi kemungkinan kita selama ini belum bisa merasakan enaknya sholat, belum bisa merasakan nikmatnya sholat, mungkin kita belum betul secara hukumnya, itu aja. Tapi kalaulah udah betul secara hukumnya, syarat-syaratnya dan juga hatinya tetap ingat kepada Allah, insya Allah. Ada sholat pas kan itu gerak itu gimana Ustaz? Kadang kan biasanya kan kurang kuat. Kadang mau lepas gitu. Kan banyak gerak pasti kan polisinya. Kalau mohon maaf, makanya disunatkan kalaulah sholat baik laki-laki ataupun perempuan, nah terutama laki-laki lah yang mudah melorot sarungnya, usahakan pakai celana segini. Takutnya melorot itu tadi, walau lah misalkan gulung-gulung udah jelas batal lah. Terus kalau misalkan gini, mohon maaf, kalau cuman pakai CDL saja, nah ini bolong, balikan lagi sholatnya, ulangi lagi dari awal. Wanita sama pakai CDW saja kan, nah lalu lah bolong di sini kelihatan warna kulit, nah tetap batal itu sholatnya. Makanya usahakanlah kalau sholat itu takut melorot kan, kita tidak tahu kan, usahakan pakai celana yang melewati ini. Kalau misalkan gini, kita pakai celana yang segini lalu melorot sarung itu sekaligus tidak jadi masalah, lanjutkan aja sholatnya. Nah segini misalkan celananya kan, melorot sekaligus sarung, lanjutkan aja sholatnya, tidak batal. Tidak usah dipaksakan dipakai. Misalkan dipaksakan digulung, udah berapa kali bergerak lah. Makanya usahakan pakai celana segini. Bapak saat keluarga ini kan masih Ya tidak ada masalah. Masih apa namanya? Masih sah. Yang penting jangan ininya kelihatan gitu kan. Kalau ininya kelihatan maka tidak sah. Makanya kayak perokok kayak saya, tetap 2 lapis, takut bolong di sini sarungnya. Kalau bolong di sini jadi masalah. Dikarenakan di bawah lutut. Terus satu lagi. Ya. Tadi kan kalau orangnya liur ya. Ini pas kita
jadi imam. Ya. Kalau kita dibersihin, nggak ada alat kita di bersihin kan langsung mau kita kan atau lama nih. Kalau kita nempel ke itu kan jadi najis ya. Itu batal nggak Ustaz? Lama-lama bersih kan bersihkan. Nah, jadi ada yang dinamakan najis itu najis makfu. Makfu di situ dimaafkan. Ya, kayak contoh gini, najis yang makfu tuh. Mohon maaf ya, kayak kita misalkan udah apa namanya BAB tadi, BAB kan, otomatis ke celana dalam kita ini bau ataupun air yang bekas cebok tadi masih basah. Tetapi yakin tadi suci kan? Yakin. Maka itu termasuk najis makfu. Makfu itu dimaafkan. Ya kalau misalkan kayak tadi, ya memang itu bukan berarti najis kayak mugoladoh mutawasit mau apa. Kalaulah dipaksakan ini gimana sama gini gimana itu kan. Sementara baju cuman satu lapis dan juga tidak bawa sorban. Kalau ragu-ragu macam mana? Kalau ragu-ragu udahlah batalkan aja. Kalau ragu-ragu kita jadi masalahnya kita jadi imam masalahnya. Nah di situ kadang-kadang harus kalau misalkan jadi imam harus memberi kode ke belakang. Makanya di sini perlunya kita saling memahami, gitu ya. Jangan sampai misalkan contoh gini, imam keluar kata makmum, kau kemana kan jadi imam? Kan salah lagi. Makanya jangan kalau imam keluar jangan ditanyakan kita lagi apa. Ya, lagi sholat ya. Biasanya kan ya Pak Ustadz, kalau kita imam kan di belakang kita ada jadi kita batal kita tekuk dia ada ya kan kepalanya atau apanya kita langsung keluar kan tidak. Ya kalau misalkan batalnya si imam dalam keadaan berdiri, otomatis si makmum pasti ngelihat kepada kita keluar. Tinggal maju aja. Yang diutamakan pas di belakang imam yang maju ke depan. Ya. Pas di belakang memang. Kalau misalkan yang di belakang imam toh ternyata ada yang lebih pandai di samping, maka kita memberitahu kepada yang di samping. Tuh. Nah, dan juga kita harus memahami. Itu enaknya kalau saling memahami. Imam batal, kita gantinya. Itu kan sampai pernah ada yang, kau kemana kan jadi imam? Nah, itu dikarenakan tidak tahu tuh tadi. Ujung-ujungnya si imam batal sholatnya, dia yang nanya batal. Di konslet tadi. Ada Pak Ustadz waktu itu imam tuh meninggal di dalam tuh tengah sujud tidak bangun-bangun. Jadi langsung yang ke samping tuh naik. Iya, nah jadi masalah. Udah seharusnya naik dia masih terus masih sujud. Jadi yang ke belakangnya langsung naik, sekali disentuh tumbang, langsung lanjut dia. Saya lihat tuh di Islam itu indah. Iya, memang betul gitu. Tuh. Mereka tiap pagi ikuti itu. Jadi itu ya tentang masalah syarat sah sholat. Terus satu lagi Ustaz. Silakan. Nih, masalah masbuk. Oh, masbuk. Masbuk itu gini. Dia nggak sempat imam habis baca Al-Fatihah, terus yang kemudian yang ketiga atau keempat lah gitu ya, zuhur atau asar. Terus dia ruku. Yang saya dengar di penjelasan Ustaz Bapak Kayu Ustaz itu katanya udah masuk satu rakaat ya. Ruku ya. Iya. Kalau ikut sama-sama ruku dengan si imam termasuk satu rakaat. Jadi yang kecuali di dalam udah itidal berarti tidak termasuk satu. Jadi hitungannya ruku. Ya, makanya itu kalaulah kita saling memahami. Misalkan kita dari sana sini. Ini udah mau sami Allah masih gini. Udah mau sami, kita memberitahu. Nah, sambil jalan Allah supaya tahu kan si imam. Jadi enggak cepat itidal. Tuh. Jadi yang dihitungnya adalah ruku. Jadi kalau ikutlah ruku sama-sama dengan si imam, maka itu termasuk dihitung satu rakaat. Itu aja. Tadi kan banyak yang tahu kan. Habis Al-Fatihah, gara-gara baca Al-Fatihah, kemudian ruku. Kemudian yang
tambahin lagi gitu loh. Nah, itu salah. Salah itu tuh. Ya. Jadi kalau masbuk yang penting kita dapat ruku sama-sama dengan si imam, maka termasuk dihitung satu rakaat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan, kesalahan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adil katalino bacurabin kasaruga basa ingat kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.